Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan, filsafat dan agama adalah beberapa hal yang memang kita perlu ketahui hakikatnya ataupun hal-hal mengenai tiga hal tersebut. Ilmu pengetahuan bisa disebut juga sains ataupun ilmu ya. Pada dasarnya ilmu pengetahuan ini adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengambilan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunia. Jadi ilmu pengetahuan ini bukan hanya sebatas apa yang diketahui, tapi ilmu pengetahuan juga di dalamnya sebuah hal yang memang perlu diusahakan secara sistematis dengan didukung oleh metode-metodenya dan juga pengembangan dan penataan pengetahuan tersebut dan bisa dibuktikan dengan jelas, prediksi ataupun bisa diuji. Ada catatan juga teman-teman, ilmu pengetahuan ini bukan sekedar pengetahuan sebagaimana tadi disebutkan, tetapi perlu menjadi catatan bahwa ilmu pengetahuan ini merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati secara sistematik, dapat diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh, lebih dalam mengenai pengetahuan yang diketahui atau yang dimiliki. Nah, itulah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi perlu diketahui juga bahwa ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu beda. Ilmu pengetahuan ini lebih kompleks karena di dalamnya ada sebuah usaha sistematis, sedangkan pengetahuan hanyalah sebatas hal-hal yang diketahui. Sedangkan filsafat itu sendiri, kalau kita melihat tentang apa yang disampaikan oleh Al-Farabi bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ada lagi Plato berpandangan bahwa filsafat tidak lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Ada lagi yang lebih umum nih, Marcus Tullius itu pernah berpendapat bahwa yang namanya filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan berusaha mencapai yang agung tersebut. Ataupun secara etimologi, saya merunut kepada etimologi bahwa filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Philo dan sophia, cinta hikmah. Jadi secara jumlahnya atau kita bisa dapat simpulkan bahwa filosofia ini berarti cinta akan hikmah atau cinta kebenaran. Adapun agama, teman-teman, agama ini sebenarnya adalah sebuah sistem norma yang nantinya bisa mengatur hubungan antara manusia dengan alamnya sesuai dengan segala sesuatu dengan sejalan sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatan kepada yang mutlak tersebut. Selain itu, agama juga perlu kita ketahui ada istilah agama samawi dan istilah agama arbi. Agama samawi, agama yang memang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta dan punya wahyu. Agama arbi hanya sebatas hal-hal yang sifatnya tata kaidah norma yang bisa disebut dengan akhlak yang nantinya berguna juga sebagaimana agama samawi, yaitu sebagai aturan manusia di alam. Hubungan antara filsafat, ilmu dan agama, kita akan melihat dari sisi perbedaan dan sisi persamaan. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam ketiga hal ini, ilmu, filsafat, dan agama punya persamaan. Emang ada persamaannya? Ada tentunya teman-teman. Persamaannya dalam urusan dengan kebenaran, sebagaimana di awal telah dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama ini bisa merujuk kita kepada sebuah hal yang dikatakan benar. Tapi perlu ketahui juga benarnya seperti apa dan bagaimana.
ilmu pengetahuan bisa mencapai sebuah kebenaran karena ada istilah pengetahuan di dalamnya. Hal-hal yang kita ketahui dan sebagaimana tadi juga telah dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu sebuah hal yang nantinya dapat diujikan. Artinya ketika sudah dapat diujikan maka dikatakan hal tersebut akan bisa dikatakan benar secara empirik pada khususnya. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Sedangkan filsafat bicara tentang hal yang ada, sebagaimana tadi dijelaskan juga bahwa filsafat ini mengembangkan hal-hal yang ada, mewujud. Kalau dikatakan oleh Al-Farabi itu mewujud. Nah, yang ada ini bisa diolah dengan akal pikiran logik itu akan merunut kepada sebuah hal kebenaran. Sedangkan agama menuju kebenaran ini yang bersangkutannya dengan aturan tata kelola kita dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minan nas, kita bisa diperpanjang kembali, bisa diperlengkap kembali dengan aturan agama yang telah ditetapkan. Tapi harus ada keyakinan di dalamnya bahwa dalam aturan agama ini mutlak kebenarannya. Ranahnya adalah ranah keyakinan. Walaupun memang tidak dibuktikan oleh empirik, walaupun secara logis tidak termakan oleh logis, artinya tidak masuk kepada logis pikiran, tapi kalau secara keyakinan itu tetap dikatakan mutlak kebenarannya, maka hal tersebut bisa dikatakan benar. Perbedaannya antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama, jenis kebenaran, kualitas kebenarannya beda-beda, ya. Ataupun cara tadi perbedaannya secara tidak langsung bahwa ilmu pengetahuan dalam mengembangkan atau dalam mencapai sebuah kebenarannya dengan usaha-usaha yang berbeda dengan filsafat agama. Begitupun filsafat dan agama itu beda dengan ilmu pengetahuan dalam mencapai sebuah kebenarannya. Kalau ilmu pengetahuan itu mencapai sebuah kebenaran dengan pengalaman dan percobaan, sedangkan kebenaran dari filsafat itu dengan cara penggambaran dan penggunaan logika. Sedangkan agama itu mencari tahu dalam kitab suci dari yang telah diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada para nabi. Maka disitulah titik kebenaran bisa kita yakini. Ilmu dan filsafat, ya, itu bisa dikatakan, bisa digali kebenarannya dengan rohyu ataupun pikiran, sedangkan agama itu dengan iman ataupun wahyu. Nah, ini jadi sebuah catatan untuk kita sehingga kita bisa paham kebenaran-kebenaran yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan dan filsafat dan agama seperti apa. Dan perlu kita ketahui juga kebenaran yang agama itu sifatnya mutlak, sedangkan kebenaran dari ilmu pengetahuan itu bisa saja berubah sesuai dengan konteks kehidupan dunia, sedangkan filsafat juga bisa juga dirubah kebenarannya dengan ada hal yang bisa dikatakan lebih logis dari kebenaran-kebenaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi intinya kebenaran yang mutlak hanya dimiliki oleh agama. Mungkin itu teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan dan ucapan yang telah saya lontarkan. Tapi sekali lagi semuanya dari saya ucapkan itu dalam tahap proses pembelajaran. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.